Oke, hari ini kita bakal ngebongkar 4 ide keren dari bukunya Morgan Housel, The Psychology of Money. Siap-siap ya, karena cara kamu ngeliat duit mungkin bakal berubah total setelah ini. Yuk, kita mulai. Gini deh, kita kan sering banget ya percaya kalau sukses finansial itu ya soal kerja keras sama skill. Titik. Tapi coba kita jujur deh, emang cuma itu aja ceritanya? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang nggak kelihatan tapi ikut nentuin yang sering banget kita lupain? Nah, ide besar pertama kita adalah soal dua hal yang kayak kembar siam yang ngebentuk nasib finansial kita, keberuntungan dan risiko. Dan buat ngerti ini, kita bakal bedah ceritanya seorang ikon teknologi, Bill Gates, tapi dari sudut pandang yang mungkin jarang banget kamu dengar. Coba bayangin, ini tahun 1968. Waktu sebagian besar orang di dunia bahkan belum pernah lihat komputer, seorang remaja namanya Bill Gates udah punya akses hampir tanpa batas ke komputer di sekolahnya, Lakeside. Ini tuh bukan cuma sekedar untung ya, ini aneh banget secara statistik, kayak dapat lotre tingkat dewa. Biar kebayang segila apa keberuntungannya, kita lihat angkanya. Di tahun 1968, ada sekitar 300 juta anak usia sekolah di seluruh dunia. 300 juta loh. Oke, dari lautan 300 juta itu kita kerucutin ke Amerika Serikat. Angkanya langsung turun jadi sekitar 18 juta. Masih banyak banget kan? Sekarang kita fokus lagi ke satu kota aja, Seattle. Dari 18 juta, cuma ada 100 ribuan anak yang tinggal di sana. Peluangnya makin kecil aja nih. Dan ini dia puncaknya, dari 100 ribu anak di Seattle itu cuma sekitar 300 yang sekolah di Lakeside dan punya akses ke komputer canggih itu. Dari 300 juta jadi 300. Ini benar-benar definisi keberuntungan ekstrim yang ngebentuk sejarah. Dan ini bukan cuma kata kita loh, Bill Gates sendiri ngaku tanpa Lakeside nggak akan ada Microsoft. Ini pengingat penting banget kalau kesuksesan itu nggak pernah terjadi di ruang hampa. Selalu ada faktor di luar kendali kita yang perannya gede banget. Tapi ingat, keberuntungan itu selalu punya kembaran, yaitu risiko. Cerita Bill Gates tuh nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin sahabatnya, Kent Evans. Mereka ini trio jenius komputer bareng Paul Allen, sama-sama pinter, sama-sama ambisius. Banyak yang bilang, Ken ini malah punya bakat bisnis yang lebih jago dari Gates. Dia udah digadang-gadang bakal jadi salah satu pendiri Microsoft. Tapi, satu kejadian acak, kecelakaan tragis pas naik gunung, langsung ngehapus semua potensinya. Gitu aja. Kisah mereka berdua ini jadi pelajaran penting. Keberuntungan dan resiko itu dua sisi dari koin yang sama. Keduanya ngingetin kita kalau kita nggak sepenuhnya megang kendali atas cerita hidup kita. Oke, setelah kita ngerti peran untung dan rugi yang di luar kendali, sekarang kita pindah ke ide kedua yang bisa ngubah cara kamu lihat isi rekening. Kita bakal bedah perbedaan penting antara kelihatan kaya sama beneran kaya. Coba dilihat perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi, ada kaya terlihat. Itu semua soal apa yang kita belanjain. Mobil sport, jam tangan mahal, rumah gede. Itu tuh pemasukan yang diubah jadi gaya hidup biar kelihatan wah di mata orang. Nah, di sisi lain ada kekayaan sejati. Ini adalah pemasukan yang nggak kita belanjain. Ini aset yang kerja buat kita di belakang layar. Jadi, kekayaan sejati itu justru yang nggak kelihatan. Itu uang yang kalau taruh di saham, reksadana, atau properti yang nilainya tumbuh diam-diam. Nilai sejatinya itu bukan soal angka di aplikasi, tapi soal pilihan, fleksibilitas, dan kebebasan yang bisa dia kasih ke kamu di masa depan. Biar gampang, analoginya gini deh. Dapat penghasilan itu kayak kamu olahraga ngebakar kalori. Kamu udah kerja keras. Tapi kalau uangnya langsung dipakai buat beli barang-barang mencolok, itu kayak kamu langsung makan cemilan yang kalorinya 2 kali lipat dari yang kamu bakar. Sia-sia kan usahanya? Nah, ngebangun kekayaan sejati itu soal disiplin buat nahan diri demi tujuan jangka panjang yang hasilnya jauh lebih memuaskan. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Buat apa sih kita capek-capek disiplin kayak gitu? Apa tujuan akhirnya ngebangun kekayaan sejati? Jawabannya, ternyata bukan soal punya lebih banyak barang, tapi soal punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Ini dia hadiah utamanya, kendali penuh atas waktu kamu sendiri. Kemampuan buat bangun pagi dan bisa bilang, hari ini gue mau ngelakuin apa yang gue mau, sama siapa aja yang gue mau, selama yang gue mau. Itulah dividen paling mahal yang bisa dibeli pakai uang. Itulah kebebasan sejati. Biar lebih jelas, ada cerita keren dari seorang pengusaha namanya Derek Sivers. Dia ngebangun perusahaannya dari nol, terus akhirnya dijual seharga $22 juta. Wah, hidup idaman banyak orang kan? Tapi pertanyaannya gini, kapan dia pertama kali ngerasa benar-benar kaya seumur hidupnya? Apa pas cek $22 juta itu masuk rekening? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.
Jawabannya, bukan pas dia jadi multijutawan. Puncak rasa kayanya itu justru bertahun-tahun sebelumnya, waktu dia berhasil nabung $12.000. Loh, kok bisa? Karena dengan uang segitu, dia bisa berhenti dari kerjaan yang gak dia suka buat jadi musisi penuh waktu. Di momen itulah, dia membeli kebebasannya. Jutaan dolar yang datang belakangan itu ya cuma bonus. Oke, yang terakhir nih. Kita udah tahu kenapa kita perlu bangun kekayaan sejati, sekarang kita bahas gimana cara investasi yang beneran berhasil itu bekerja. Ini rahasia yang sering disalahpahami, namanya konsep ekor panjang atau long tail. Coba kita intip cara kerjanya para investor gede yang suka danin startup. Mereka tuh sadar banget kalau sebagian besar, mungkin 90% investasi mereka bakal gagal total. Tapi mereka santai aja. Kok bisa? Karena mereka nggak main buat menang-menang kecil. Mereka cuma nyari 1 atau 2 pemenang monster yang hasilnya bukan cuma nutupin semua kerugian, tapi juga ngasih keuntungan yang gila-gilaan. Dan prinsip ini nggak cuma buat investasi saham loh, perusahaan-perusahaan inovatif terbesar juga hidup dengan prinsip ini. Ingat nggak sama Amazon Fire Phone? Itu kan gagal total, bikin Amazon rugi ratusan juta dolar. Kelihatannya bencana besar kan? Tapi kabarnya Jeff Bezos waktu itu santai aja. Kenapa? Karena di saat yang sama, taruhan besar mereka yang lain, yaitu Amazon Web Services atau AWS, lagi meroket. Keuntungan dari AWS itu masif banget. Saking besarnya, kerugian ratusan juta dolar dari Fire Phone itu jadi kelihatan kayak uang receh. Itulah kekuatan ekor panjang lagi bekerja. Satu kemenangan super besar bisa bikin puluhan kegagalan jadi nggak ada artinya. Jadi setelah kita ngebahas semua ini soal peran keberuntungan, bedanya kaya beneran sama kaya kelihatan, nilai kebebasan yang paling tinggi sama kekuatan kemenangan besar, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Waktu kamu nabung atau investasi, apa sih yang sebenarnya lagi kamu beli? Apa kamu ngumpulin lebih banyak barang buat hari ini? Atau kamu lagi ngebeli waktu dan kebebasan buat hari esok? Pilihannya ada di tangan kamu.